Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudi, NIM 1188400. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah riset aksi UTS. Kemudian riset aksi adalah atau action research adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara masyarakat mereka mengatasi sebuah masalah dan memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Moderator adalah seorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Tugas fasilitator juga berperan besar dalam partisipatif masyarakat dalam suatu program yang ada dalam masyarakat. Kemudian partisipatif adalah pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan baik tenaga, pikiran maupun materi dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Dapat disimpulkan bahwa partisipan adalah subjek yang dilibatkan di dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang C adalah lobby. Lobby merupakan proses pendekatan untuk memengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Biasanya lobby-lobby ini dilakukan sebagai pendekatan dalam merancang suatu perundingan. Kemudian ada 3 jenis lobby, yaitu yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya adalah dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2013 misalnya. Para calon misalnya Win dan HT dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial Win dan HT. Dan sekiranya dapat memilih Win dan HT saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian ada lagi lobby akar rumput atau grassroots lobbying yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Contohnya adanya pemilu, masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Kemudian yang ketiga adalah lobby political action committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau di pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah negosiasi, merupakan pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur atau untuk mengemukakan. Menurut Bill Bugeley, negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan telah diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian sedikit contoh tentang negosiasi, kadang-kadang yang kita lakukan adalah itu ya kayak jual beli gitu, tawar menawar itu negosiasi tentang harga yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak gitu. Misalnya saya beli motor gitu, negosiasi tentang harga kepada seorang itu sampai menemukan kesepakatan yang nantinya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Maksudnya di sini adalah harus adanya partisipatif masyarakat dalam proses riset aksi. Istilahnya adalah PAR atau Participatory Action Research. PAR ini juga merupakan kritikan terhadap penelitian yang lazimnya dilakukan oleh pemerintah ataupun universitas, di mana para ahli datang ke komunitas atau masyarakat yang menempatkan masyarakat tersebut hanya sebatas sebagai objek, namun tidak adanya partisipatif masyarakat itu sendiri. Kemudian PAR ini juga mendorong terjadinya aksi transformatif, melakukan pembebasan, kemudian masyarakat melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan. Dan dalam PAR ini juga harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, warga atau sebuah komunitas dalam sama-sama menjalankan suatu program
yang ada dalam masyarakat. Nomor 3, siklus riset aksi dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siklus soswal. Siklus ini dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Pada tahap ini, para mahasiswa berperan sebagai fasilitator, menjelaskan mengenai segala hal program PLT atau KKN Sisdamas, dan juga menjelaskan tujuan dari Sisdamas tersebut. Kemudian dalam tahapan ini juga merupakan tahapan di mana melakukan persetujuan antara masyarakat dan mahasiswa dalam pelaksanaan proses PLT atau KKN nantinya. Kemudian tahapan kedua adalah proses pemetaan sosial atau PSO, merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri. Kemudian tahap orgamas merupakan peran mahasiswa dalam pengorganisasi masyarakat untuk memilih organisasi yang relevan, menggerakkan orgamas, membangun komitmen pemberdayaan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana kerja tidak lanjut yang bakal dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Kemudian tahap terakhir dari riset ini adalah Peprodamonef. Siklus terakhir ini dari riset aksi merupakan tahapan pelaksanaan program yang telah disepakati prioritasnya oleh masyarakat dan mahasiswa. Tahapan dalam pelaksanaan program ini diantaranya melakukan sosialisasi program, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemeliharaan, dan menyusun rencana kerja, tindak lanjut suatu program. Kemudian dalam pelaksanaan program ini juga diperlukan tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan kelebihan dan kekurangan dalam suatu program yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran agar menjadikan program lebih efektif dan efisien. Bentuk pemberdayaan dalam kisah Nabi Yusuf adalah dimulai dari perjalanan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam bermula dari perjalanan menuju Mesir. Terdapat seorang musafir yang sudah putus asa terhadap sakitnya yang ia tidak akan sembuh lagi, dan dia merasa akan mati secepatnya. Tapi Nabi Yusuf memberikan energi positif untuk berprasangka baik kepada Allah. Kemudian Nabi Yusuf seraya berdoa kepada Allah SWT untuk meminta kesembuhan bagi musafir tersebut. Kemudian dalam kisah Nabi Yusuf ini ada hal yang membuat saya tertarik untuk membahasnya, yaitu waktu Nabi Yusuf itu mencontohkan bahwa beliau menjelaskan bahwa merawat atau memberdayakan manusia itu dan merawat bunga itu tidak ada bedanya, yaitu dengan sama-sama dengan kelembutan hati dan kehati-hatian yang tinggi. Begitu juga bunga yang rajin menyiramnya, maka bunga tersebut akan mekar dan menyebarkan wanginya. Sama halnya pada manusia, jika selalu diberikan motivasi, arahan-arahan, maka menciptakan manusia yang baik, berkualitas dan mandiri. Kemudian setelah Nabi Yusuf dibawa ke istana dan semua ucapannya mendapat apresiasi oleh Raja Amun dari penakbiran mimpi, di mana mimpi tersebut artinya bahwa akan ada 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik, yang dimana pada masa subur tersebut harus dimanfaatkan sebagai momen penyimpanan sumber penghidupan untuk masyarakat yang bisa digunakan di masa paceklik nantinya. Kemudian karena Nabi Yusuf diutus oleh Allah untuk memiliki kekuasaan di Mesir, maka Nabi Yusuf ingin menjadikan pemerintahan Mesir menjadi pemerintah keuangan dalam kedua masa tersebut. Dan Raja Amun juga menyetujuinya karena bagi beliau adalah masalah serius, itu memerlukan orang yang ahli dalam mengatasi hal tersebut. Meskipun masih banyak orang yang tidak begitu yakin karena Yusuf merupakan orang asing gitu ya, jadi kayak masih diragukan gitu kualitasnya. Intinya di dalam sebuah masyarakat atau negara pasti akan ada masa sulitnya, di mana masa sulit itu adalah sebuah masalah yang harus dihadapi, dan menghadapi masalah tersebut pun harus dilakukan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang berkualitas dan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, yang harus membuat kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dalam suatu desa ataupun
daerah. Kemudian masuk pada masa paceklik, Nabi Yusuf memerintahkan kepada seluruh masyarakat agar tangkai gandum untuk dibuang, jangan dibuang, tidak dibuang dan disimpan di lumbung saja, yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai makanan untuk ternak. Karena melihat kemarau yang sudah melanda seluruh penjuru negeri, yang menyebabkan terjadinya kekurangan bahan makanan baik untuk masyarakat semuanya maupun hewan ternak. Di sini Nabi Yusuf mencontohkan nantinya di dalam masyarakat harus peka dan cepat memberikan solusi terhadap problem-problem yang ada di dalam masyarakat. Tentunya nanti dalam masyarakat sebagai fasilitator maupun pendamping masyarakat, jika menemukan suatu masalah dalam masyarakat harus membuka ruang diskusi dengan masyarakat guna bertukar gagasan dan untuk menemukan solusi bersama demi kemaslahatan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.